Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silahkan. Selamat siang, Bu. Iya, siang. Mbak Alfi habis dari mana? Jajan, Bu. Habis Di dari Cilok. jajan. Oh Iya. iya. Mbak Alfi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tadi agak pusing mau nggak berangkat tapi sayang, Bu. Oh, kenapa? Mungkin kecapean, Bu. Kecapean. Iya. Oke. Mbak Alfi kesibukannya apa ini sekarang? Kalau di rumah saya jaga angkringan, kalau Ya. pas sekolah ya sekolah. Oke. Mbak Alfi itu yang kemarin ikut taekwondo itu bukan sih Iya, ya? Yang Bu. mendapat juara 2 itu ya? Iya. Oh iya. Betul. Selamat ya Mbak Alfi. Makasih, Bu. Sebelumnya Mbak Alfi apakah sudah tahu tujuan Ibu memanggil Mbak Alfi ke sini? Belum tahu, Bu. Oke, nanti Ibu akan jelaskan mengapa Ibu panggil Mbak Alfi ke sini dan tujuan. Nanti Ibu akan menjelaskan tujuan Ibu memanggil Mbak Alfi ke sini dan nanti Ibu akan menjelaskan kelanjutannya begitu. Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai apa yang akan kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik Mbak Alfi. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena Mbak Alfi sudah bersedia hadir ke ruang BK secara sukarela ya Mbak Alfi. Oke, jadi tujuan Ibu memanggil Mbak Alfi ini akan mengadakan konseling individu kepada Mbak Alfi. Sebelumnya apakah Mbak Alfi sudah tahu kenapa Ibu memanggil Mbak Alfi untuk konseling individu? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke, jadi Ibu mendapati laporan dari wali kelas Mbak Alfi, Bu Nina ya? Iya. Oke, itu Bu Nina mengatakan kepada Ibu bahwa Mbak Alfi itu melakukan bullying. Apakah benar? Iya, Bu, tapi cuman enggak bullying secara bullying. Kalau menurut saya itu ada dua ya, Bu, non verbal dan verbal. Iya. Nah, itu kalau saya itu cuma mengolok-olok sih, Bu. Oke, jadi di sini Ibu akan melakukan konseling individu dengan Mbak Alfi terkait permasalahan Mbak Alfi yang membuli temannya, gitu ya Mbak Alfi. Sebelumnya Mbak Alfi apakah tahu apa itu individu, konseling individu? Maaf, Nggak tahu, Bu. belum tahu. Belum tahu, belum pernah. Jadi konseling individu ini adalah salah satu layanan BK yang mana bertujuan untuk mengentaskan masalah dari individu, gitu Mbak Alfi. Di dalam konseling individu ini nanti ada beberapa asas, yang mana asasnya itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu di mana Mbak Alfi dan Ibu tidak boleh menceritakan masalah yang diceritakan di dalam ruang BK ini, dan juga ada asas kekinian. Asas kekinian yaitu adalah masalah yang saat ini terjadi, begitu Mbak Alfi. Jadi nanti juga ada asas kesukarelaan, yang mana Mbak Alfi datang ke ruang BK ini secara sukarela ya Mbak Alfi, tanpa Ya, ada Bu. paksaan dari Ya, siapapun. Bu, aman. Itu oke. Dan nanti ada juga asas keterbukaan. Ibu harap Mbak Alfi secara terbuka menceritakan masalah Mbak Alfi dan mengapa Mbak Alfi melakukan permasalahan itu secara terbuka tanpa adanya yang ditutup-tutupi dari Mbak Alfi, begitu. Baik, Bu. Oke, bisa dipahami Mbak Alfi? Bisa, Bu. Oke, untuk konseling individu ini Ibu menetapkan waktu sekitar 1 kali 40 menit. Apakah Mbak Alfi bersedia? Bersedia, Bu. Oke, sebelum kita memulai, Ibu akan menanyakan kepada Mbak Alfi terkait konseling individu, apakah sudah siap untuk dimulai? Insya Allah siap, Bu. Oke, jadi menanggapi yang permasalahan tadi ya Mbak Alfi, itu Mbak Alfi melakukan tindakan bullying kepada temannya, gitu ya Mbak Alfi. Nah, kalau Ibu boleh tahu itu penyebab Mbak Alfi melakukan tindakan bullying kepada temannya itu kenapa? Itu sebenarnya nggak ada apa-apa sih, Bu. Kita juga berteman dengan biasa. Cuman kemarin itu saya tuh bercandanya, kalau menurut saya memang berlebihan ya. Mungkin terlihat biasa bagi saya, cuman kan kita nggak tahu perasaan teman saya itu seperti apa. Mungkin sakit hati atau jadi malu, tersinggung gitu, Bu. Oke, jadi Mbak Alfi itu membuli temannya itu
karena cuma sebagai candaan Iya seperti itu betul ya, Bu, tapi iya Mbak Alfi juga tidak tahu mana batasannya gitu iya ya. Jadi tidak tahu juga mana yang benar dan mana yang salah begitu. Takutnya nanti juga kan menyinggung perasaan temannya begitu Mbak Alfi. iya Bu. Oke, mungkin dari Mbak Alfi itu membulinya itu seperti apa kepada temannya itu Mbak? Mengejek pakai nama orang tua Bu kemarin Mengejek pakai saya. nama orang tua. Iya. Oke. Terus respon dari teman Mbak Alfi yang dibully bagaimana? Setelah itu mungkin dia menyendiri terus kayak merenungi, Oke. kayak kecewa gitu loh Bu. Iya. Saya sudah minta maaf sih. Oke. Sudah minta maaf, cuman kan karena ya kalau ucapan tuh susah Iya. ya Bu hilangnya ya, Iya. walaupun kita sudah minta maaf. Oke. Jadi Mbak Alfi membuli itu mengolok-olok teman gitu Iya. ya, dengan kata-kata Mbak Alfi yang menyakiti perasaan atau hati temannya begitu ya Mbak Alfi. Itu dikarenakan cuma karena bercanda aja gitu. Oke, mungkin Mbak Alfi tahu dampak dari Mbak Alfi membuli temannya itu nanti terus bagaimana teman Mbak Alfi itu nantinya? Mungkin jadi minder Bu. Minder. Iya minder, malu, jadi insecure. Ya, terus mungkin nanti korbannya juga atau teman Mbak Alfi itu juga jadi sering menyendiri begitu karena dia takut untuk berteman lagi begitu mungkin ya Mbak Alfi. Iya Bu. Apakah Mbak Alfi sudah meminta maaf kepada teman Mbak Alfi setelah itu? Sudah Bu. Oke. Ibu mengapresiasi atas permintaan maafnya Mbak Alfi kepada temannya. Untuk konseling individu ini nanti Ibu akan menggunakan teknik behavioral kontrak, yang mana nanti ada kontrak perilaku dari Mbak Alfi itu untuk menandatangani kontrak perilaku, yang mana nanti ada isinya itu untuk mengubah tingkah laku Mbak Alfi begitu, yang membuli temannya jadi menjadi tidak membuli begitu. Jadi nanti bisa lebih saling menghargai sesama temannya begitu ya Mbak Alfi. Oke. Mbak Alfi, apakah tahu dari jenis-jenis bullying itu apa saja, dan yang Mbak Alfi lakukan itu termasuk bullying apa? Kalau sepemahaman saya itu bullying itu ada dua Bu, non verbal sama verbal. Kalau non verbal itu ini ya Bu, apa mungkin menjegal, menapok, terus menjambak gitu ya. Kalau yang saya lakukan kemarin kayaknya termasuk yang verbal karena pakai ucapan gitu Bu. Ya kurang lebih hampir sama seperti itu ya Mbak Alfi. Jadi Ibu akan menjelaskan terkait bullying ini ada beberapa jenis, termasuknya ada 4 jenis bullying itu, yang mana bullying yang pertama itu ada bullying fisik. Bullying fisik itu seperti menjambak, menjegal, jadi itu secara fisik begitu Mbak Alfi. Dan selanjutnya itu ada bullying verbal. Bullying verbal ini yang Mbak Alfi lakukan, itu bullying yang menggunakan kalimat atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain begitu Mbak Alfi. Selanjutnya ada bullying yang sosial. Bullying sosial ini termasuk seperti mengucilkan begitu, membuat temannya sendiri begitu. Jadi membuat orang lain itu merasa tidak nyaman dengan dirinya begitu. Selanjutnya juga ada bullying atau disebut cyberbullying. Cyberbullying itu merupakan bullying yang ada di media sosial, seperti Mbak Alfi ketika misalnya mengupload foto atau video, nanti ada yang menanggapi, berkomentar buruk lah dan negatif, seperti itu termasuknya cyberbullying begitu Mbak Alfi. Apakah bisa dipahami Mbak Alfi? Bisa Bu. Oke. Untuk menindaklanjuti perilaku Mbak Alfi, nanti Ibu akan berikan kontrak perilaku, dan dimana ini nanti untuk kontrak perilakunya berisi beberapa kontrak, yang mana Mbak Alfi nanti harus menandatangani dan juga berusaha untuk mengubah tingkah laku yang buruk menjadi yang lebih baik begitu Mbak Alfi. Dan selanjutnya nanti Ibu pantau Mbak Alfi sekitar 1 atau 2 minggu ke depan.
paling lama sekitar 1 bulan. Apabila nanti Mbak Alfi masih melakukan tindakan bullying kepada temannya dan ibu mendapati laporan dari wali kelas atau orang lain, nanti Mbak Alfi akan ibu berikan sanksi atau teguran apabila Mbak Alfi masih melanggar isi kontrak ini. Dan apabila Mbak Alfi telah menyelesaikan isi kontrak ini, ibu akan memberikan reward kepada Mbak Alfi. Begitu Mbak Alfi, apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Silakan bisa dibaca dan dipahami untuk isi kontraknya, dan nanti bisa ditandatangani dan diberikan kepada ibu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ibu Benan. Oke, terima kasih Mbak Alfi. Mbak Alfi sudah menandatangani dan sudah membaca isi kontrak ini ya. Oke, Ibu harap Mbak Alfi nanti ke depannya bisa mengubah perilaku Mbak Alfi menjadi yang lebih baik. Dan saran Ibu juga Mbak Alfi, jangan membuat sakit hati orang lain dengan perkataan Mbak Alfi begitu. Dan alangkah baiknya Mbak Alfi juga lebih berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Baik Bu. Oke, karena waktu sudah 40 menit, apakah Mbak Alfi sudah paham terkait konseling individu ini? Paham Bu. Oke, bagaimana perasaan Mbak Alfi setelah mengikuti konseling individu ini? Jadi lebih sadar Bu, lebih hati-hati. Oke, Mbak Alfi jadi lebih sadar, lebih hati-hati dalam berbicara, begitu ya Mbak Alfi? Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak Alfi? Sudah cukup Bu. Cukup. Oke, baik. Mungkin sekian dari Ibu. Nanti Mbak Alfi bisa kembali ke kelas. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, silahkan. Hati-hati.